Tak ada pengatur serangan di lini tengah, Van den Burg sayangkan absennya Arhan Fikri saat jumpa Malaysia. Malaysia resmi tersingkir, Fergus Tierney bicara jujur usai diusir paksa timnas Indonesia di Piala AFF U23. Nekat lakukan pencurian umur di timnas Malaysia U23, Federasi Sepak Bola Malaysia terancam dihukum FIFA dan AFC. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia U23 bermain imbang dengan skor kacamata kalah menghadapi Malaysia dalam laga pamungkas babak penyisihan grup A Piala AFF U23 2025. Meski hanya bermain imbang dengan Harimau Malaya, namun skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke babak semifinal. Setelah laga, Gerald Van den Burg mengaku jika pertandingan kontra Malaysia merupakan laga yang sangat sulit. Dirinya menilai bahwa para pemain Malaysia menerapkan permainan bertahan yang sangat rapat sehingga sulit ditembus anak asuhnya. Lebih lanjut, pelatih asal Belanda itu sangat menyayangkan kehilangan sosok Arhan Fikri di lapangan tengah karena mengalami cedera. Gerald Van den Burg secara tersirat mengaku jika hasil imbang di laga tersebut akibat kehilangan Arhan Fikri. Menurutnya, timnas Indonesia U23 beruntung tak mengalami kekalahan dan hanya meraih hasil imbang 0-0 dari Malaysia. Saya kira hari ini pertandingannya sulit, mereka bermain rapat dan defensif. Lalu hari ini kami kehilangan pemain seperti Arhan Fikri, padahal dia mampu bermain leluasa di antar lini. Tapi beruntung hari ini 0-0, hasil ini layak dipuji untuk lini pertahanan yang tampil luar biasa. Semua tim juga bermain dan memberikan yang terbaik, ungkap Gerald Van den Burg. Pemain bintang Malaysia, Fergus Tierney, mengutarakan rasa kecewanya setelah negaranya disingkirkan timnas Indonesia U23 dari Piala AFF U23 2025. Malaysia yang datang dengan membawa ambisi kemenangan justru tidak mampu mencetak satu gol pun karena laga berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Hasil ini jelas, membuat timnas Malaysia U23 tersingkir lebih dulu dan memaksa Harimau Malaya untuk merelakan trofi Piala AFF U23 tahun ini. Melihat hal ini, striker timnas Malaysia, Fergus Tierney, mengutarakan rasa kecewanya kepada media. Meski begitu, dia mendorong Harimau Malaya Muda untuk bangkit di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Dia juga mengaku kecewa karena tak bisa mencetak gol, namun dia selalu bangga karena didukung keluarga. Meski begitu, penyerang Sabah FC itu tetap sadar harus memperbaiki diri. Pasti kecewa tidak ada pemenang hari ini, tapi fokus sekarang untuk klub, kita kembali ke kualifikasi Piala Asia nanti. Saya tidak bisa mencetak gol, tapi selalu bangga jika melihat dukungan keluarga. Banyak yang harus kami perbaiki, agak kecewa tidak bisa melakukannya. Banyak yang telah kami pelajari dan saya sendiri pun harus perbaiki saya sendiri. Saya tak dapat banyak bicara, maaf, ungkap Tierney kepada awak media. Lagi dan lagi, sepak bola Malaysia mendapatkan sorotan tajam dari publik. Ya, hal ini lantaran pihak Malaysia diduga melakukan tindakan pencurian umur di laga timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23 semalam. Aisar Hadi, pemain Malaysia U23 dicurigai usianya sudah lebih dari 23 tahun. Hal itu dikarenakan pemain bernama lengkap Ahmad Aisar Hadi, perawakannya berkumis dan rambut bagian depan cenderung habis. Ya, Aisar Hadi tampil sebagai starting 11 timnas Malaysia U23 saat melawan timnas Indonesia U23 di Stadion Gelora Bung Karno. Di laga itu, dia bermain sangat baik sebagai seorang bek, alhasil serangan Jens Raven dan kolega tak mampu membuahkan hasil dan memaksa laga berakhir tanpa gol satupun. Jelas yang menjadi sorotan adalah, postur dan kondisi tubuhnya tak mencerminkan pemain yang lahir di tahun 2003. Sebut saja saat dia disorot kamera ketika menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia, supporter sudah salah fokus dengan perawakannya. Bahkan momen ketika dia menjegal Jens Raven pun membuat supporter salah fokus dan mencurigainya tak terlihat seperti baru berumur 22 tahun. Alhasil, dugaan pencurian umur pun mengarah untuk Federasi Sepak Bola Malaysia. Usut punya usut, ini bukan kali pertama Aisar Hadi dicurigai melakukan tindakan ilegal. Berbagai pihak sempat menuduhnya melakukan pencurian umur. Mundur ke ajang Piala AFF U19 2022 lalu, ternyata sudah banyak pihak mencurigai Aisar Hadi melakukan pencurian umur. Mengakhiri turnamen sebagai juara, Aisar Hadi bahkan didapuk sebagai pemain terbaik di Piala AFF U19 2022. Tak lama setelah mengakhiri turnamen tersebut, beredar foto yang diunggah FA Malaysia di mana Aisar Hadi sudah bermain profesional pada 2019 silam dengan kondisi fisik yang sama.
Padahal, seharusnya saat itu Aisar masih berusia 16 tahun. Sontak hal itu menjadi perdebatan hangat bagi media-media di ASEAN, terkhusus media Vietnam, The Thao, sempat mempertanyakan keabsahan umur pemain tersebut. Sayangnya, saat itu Federasi Sepak Bola Malaysia memilih untuk bungkam sampai akhirnya isu itu pun hilang dengan sendirinya. Jelas kasus ini seakan menegaskan, jika sepak bola Malaysia tidak mau memberikan konfirmasi resmi jika usia Aisar Hadi memang sudah benar. Alih-alih memberikan kejelasan, Federasi Sepak Bola Malaysia seakan bungkam dengan apa yang terjadi di media. Tentu, jika kasus ini benar-benar nyata, maka sang pemain bisa kena imbasnya. Aisar Hadi bisa kena larangan bermain dari AFC maupun FIFA selama bertahun-tahun. Bahkan yang lebih berat lagi, Federasi Sepak Bola Malaysia pun bisa kena imbasnya dan mungkin akan dibanet untuk sementara. Lantas pertanyaannya, apakah hal itu benar adanya? Ya, kita tunggu saja bagaimana respon dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, akhirnya buka suara terkait lemparan spesial yang dimiliki Robby Darwish. Ya, ia menegaskan tak mau terlalu memikirkan lemparan jauh tersebut, meski mengakui itu adalah senjata ekstra bagi Timnas Indonesia U23. Sebagaimana yang diketahui, lemparan jauh Robby Darwish sering digunakan tak kala Timnas U23 berlaga. Hal itu jelas terbukti, mampu membuat pertahanan para lawan sedikit kerepotan dalam mengantisipasinya. Meski begitu, Gerald van den Burg menilai bahwa lemparan jauh itu bukan sesuatu yang harus diandalkan dan bukan yang terpenting. Yang pertama, jika membicarakan Robby, saya tak ingin membicarakan tentang lemparan ke dalam, karena saya pikir ia pemain yang luar biasa. Saya ikut senang untuknya, lemparan ke dalamnya adalah senjata ekstra, dan ia beruntung, bahkan kami bisa mencetak gol dengannya. Namun yang terpenting ia adalah salah satu pemain kunci, itu yang terpenting, ungkap Gerald van den Burg. Pada kesempatan itu, Gerald van den Burg menegaskan bahwa kemenangan di setiap laga akan tetap menjadi targetnya dalam turnamen yang dahulunya bernama Piala AFF U23 ini. Menurutnya, target utama Timnas U23 di ajang ini adalah meraih gelar juara dan melihat para pemain yang punya potensi masuk skuad senior nantinya. Saya ingin menang di setiap pertandingan, termasuk melawan Malaysia. Saya tak tahu siapa lawan berikutnya di semifinal, tapi saya juga ingin menang. Dan, kami akan memperjuangkan hal itu, jelas Gerald van den Burg.